Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi, didukung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pemberian amplop coklat dari Bupati Kuantan Singgingi, Kuansing, Suhardiman Ambi. Majelis Ulama Indonesia atau MUI Provinsi Nusa Tenggara Barat mengecam keras video viral yang diduga memperlihatkan seorang perempuan asal Lombok menghina Al-Quran saat siaran langsung di media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selamat hari Senin lagi ya, Nak. Selamat hari Senin. Kalau anak-anak masih libur sekolah, kalau kita sudah mulai kerja lagi hari Senin ini. Juga banyak informasi yang tentunya akan kami hadirkan untuk Anda. Tapi pemirsa, sebelum itu kami hadirkan informasi dari wilayah Jakarta, di mana ada informasi kurang dari 2 jam setelah mendapati laporan dari masyarakat yang sebelumnya memang kehilangan sepeda motor, petugas Reskrim Kepolisian Sektor Durensawi, Jakarta Timur berhasil mengamankan para terduga pelaku di Jalan Haji Naman, Durensawi, Jakarta Timur. Ini adalah video amatir saat salah satu terduga pelaku pencurian motor diamankan petugas Reskrim Polsek Durensawi, Jakarta Timur di salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU Jalan Haji Naman, Durensawi, Jakarta Timur dini hari. Menurut korban, saat hendak pulang usai bertamu ke rumah kerabatnya di Kalimalang, terlihat motornya yang terparkir tidak ada. Dikarenakan sepeda motor jenis Matic yang dicuri dipasang Global Positioning System atau GPS, korban pun mengecek keberadaan kendaraan motor tersebut melalui ponselnya. Setelah diketahui titik keberadaan motornya berada di wilayah Durensawi, Jakarta Timur, korban pun langsung melaporkannya menghubungi pihak kepolisian sektor Durensawi, Jakarta Timur dan meminta bantuan. Petugas Reskrim Polsek Durensawit yang sedang patroli mendapati laporan langsung menuju lokasi keberadaan terduga pelaku berdasarkan informasi korban. Tidak butuh waktu lama, kurang lebih 2 jam, 2 dari 3 terduga pelaku yang diduga sedang menunggu pembeli motor yang dicurinya di SPBU ini langsung disergap. Satu terduga pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, 2 terduga pelaku yang diamankan di SPBU berikut barang bukti dan korban dibawa ke Mapolsek Durensawit. Kita ke Maros, Sulawesi Selatan, beraksi merobek tas korban menggunakan silet. Seorang wanita tertangkap basah saat mencopet dompet milik pengunjung pasar di Kabupaten Maros. Usai mencopet dompet milik pengunjung di pasar Kecamatan Bontoa, pelaku langsung dikepung oleh warga yang geram. Polisi yang tiba di lokasi segera mengamankan pelaku ke Mapolres Maros. Di hadapan penyidik, pelaku berinisial SU, 46 tahun, mengaku memanfaatkan keramaian pasar dengan mengincar pengunjung yang sedang lengah. Dengan menggunakan pisau silet, pelaku merobek tas korban lalu mengambil dompet berisi uang tunai Rp1 juta. Pelaku mengaku nekat melakukan pencopetan karena terdesak kebutuhan ekonomi setelah ditinggal suaminya. Informasi lainnya pemirsa, puluhan pemuda di Kabupaten Pati, Jawa Tengah menjarang pemukiman warga desa tetangga. 4 warga terluka. Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik sekelompok pemuda memasuki permukiman warga di desa Ketitangwetan, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Para pelaku yang membawa kayu, besi, dan batu terlihat merusak sejumlah sepeda motor serta menyerang warga yang berada di lokasi. Aksi penyerangan itu membuat warga setempat panik. 4 warga mengalami luka-luka, sementara 1 korban mengalami luka serius di bagian kepala hingga harus menjalani perawatan di puskesmas. Polisi masih menyelidiki motif penyerangan serta memburu para pelaku yang diduga terlibat dalam aksi tersebut.
Aksi sekelompok pemuda membawa senjata tajam yang mengamuk dan merusak sebuah warung kopi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah terekam CCTV dan viral di media sosial. Selain menyebabkan kerusakan sejumlah fasilitas warung, para pelaku juga membuat pengunjung warung kopi panik. Kalau kita lihat pemirsa, setelah turun dari sepeda motor sambil mengacungkan sebilah pedang panjang, mereka langsung mengamuk, merusak sejumlah fasilitas warung sambil berteriak dan mengucapkan kata-kata kasar kepada pemilik warung maupun pengunjung. Setelah dilakukan penyelidikan, unit Reskrim Polsek Jakendan akhirnya berhasil menangkap 4 terduga pelaku, yakni AP berusia 17 tahun, AZM 23 tahun, AFF 16 tahun, dan EDS 19 tahun. Terduga pelaku AFF diamankan terlebih dahulu, kemudian 3 lainnya datang secara kooperatif untuk menjalani pemeriksaan. Tim SAR gabungan akhirnya menemukan jasad Aibtu Subaryanto di Sungai Katingan. Jasad korban ditemukan mengapung dan terdapat luka di bagian kepala. Warga bersama tim SAR gabungan menemukan jasad Aibtu Sumaryanto tersangkut di batang kayu di pinggir Sungai Katingan, Desa Rantau Asem, Kabupaten Katingan, Minggu pagi. Jasad korban ditemukan 8 km dari titik awal kejadian di Desa Kalemai. Setelah ditemukan, jasad korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya guna menjalani otopsi. Dengan ditemukannya jasad Aibtu Sumaryanto pada Minggu pagi, serta sebelumnya Bribda Nopandri Ramadana yang ditemukan Sabtu sore, maka seluruh proses pencarian resmi ditutup oleh tim SAR. Sementara itu, kepolisian terus melakukan pengejaran terhadap target utama bandar narkotika berinisial BIO yang diduga menjadi aktor utama penyerangan sadis saat penggerebekan narkoba di Desa Tumbang, Kalemeng. Kita ke kabar lainnya, seorang wanita muda menjadi korban penyiksaan oknum anggota polisi hingga mengalami luka bakar hampir separuh tubuh. Bersama keluarganya, M, korban penyiksaan oknum polisi aktif yang berindas di Polres Tegal Kota, menceritakan kisah tragisnya. Korban mengalami trauma mendalam. Dirinya mengalami penyiksaan selama 2 tahun. Korban juga disiram air keras oleh pelaku hingga membuat separuh tubuhnya melepuh. Suami korban disebut temperamental hingga membuat korban mengaborsi kandungan hasil nikah siri dengan pelaku. Pelaku juga sering memaksa korban mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Korban tak berani melapor lantaran ancaman dari pelaku. Yang penyiraman itu terjadi di September 2025. Tahun kemarin? Ya, udah setahun kan. Lalu menyaksikan penyiksaan sampai melihat. Oh, itu di depan anak penyiksaan itu, Bu? Iya. Apa yang melihat penyimpangan seks yang dilakukan beliau sama aku kan, hubungan badan itu depan anak aku, sampai anak aku pernah pinjam HP beliau ditonton video asusila. Itu anak umur 2 tahun. Pemirsa, 2 pekerja yang bekerja dari atas tower tewas usai terjatuh dari ketinggian lebih dari 40 meter. Saat itu kedua korban sedang bekerja di atas tower di kawasan perkantoran Purwaharja, Banjar, Jawa Barat. Kedua korban hendak membongkar tiang tower telekomunikasi yang sudah tidak terpakai. Diduga tiang tower rapuh lalu rubuh. Korban terjatuh dari tower yang patah setinggi 40 meter. Istri dan anak korban yang datang ke lokasi histeris melihat keluarga mereka tewas. Kedua korban dievakuasi ke ruang jenazah RSUD Banjar untuk kepentingan otopsi. Petugas Satreskrim dan Inafis Polres Banjar tengah mendalami penyebab pasti kecelakaan kerja tersebut. Sejumlah saksi termasuk pihak dinas sudah dimintai keterangan.
Pemirsa, memasuki hari ke-6 dari tempat kebakaran tempat pemrosesan akhir atau TPA Jatiwaringin di Kabupaten Tangerang, Banten, petugas gabungan dari BNPB dan pemadam kebakaran setempat terus berupaya melakukan pemadaman api. Kebakaran terus meluas dan menjadi sulit dipadamkan karena api diduga masih menyala di bagian dalam timbunan sampah. Kondisi ini diperparah oleh kandungan gas metana yang mudah terbakar. Meski sebagian area sudah berhasil dikendalikan, petugas masih berupaya memadamkan sekitar 60% titik api yang masih tersisa. Sementara pemerintah telah menetapkan status tanggap darurat bencana guna mempercepat penanganan dan juga meminimalisir dampak yang lebih luas. Agar apa ya ini ya, semoga tidak rumah. Sementara itu pemirsa, kebakaran melanda gudang spare part motor di Desa Getas, Pejaten, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi ke udara disertai kobaran api yang dengan cepat melalap seluruh isi gudang. Besarnya api membuat warga panik. Warga berupaya memadamkan api menggunakan peralatan seadanya. Petugas pemadam yang tiba di lokasi berupaya memadamkan api agar tidak merembet ke bangunan lain. 6 unit damkar dikerahkan untuk proses pemadaman. Api akhirnya berhasil dipadamkan 2 jam setelah kejadian. Dugaan sementara, kebakaran disebabkan korsleting pada blower gudang yang mengakibatkan percikan api yang menyambar material di dalam gudang. Ya, hari Senin pagi, Ana, saatnya kita memantau bagaimana arus lalu lintas hari ini. Karena ini adalah hari pertama kerja, kita langsung bergabung dengan rekan-rekan NTMC Polri yang berada di kawasan di Jakarta Selatan. Ada Bribda Jessica. Selamat pagi, Bribda Jessica. Silakan dengan informasi lalu lintas dari lokasi Anda. Baik, terima kasih Ana dan Mala. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini dari kawasan Simpang Santa, Jakarta Selatan. Dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Wijaya saat ini dalam kondisi lancar meskipun terkadang terjadi ketersendatan pada antrian traffic light, namun selepasnya pengendara dapat menempuh kecepatan normal. Dan untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Wijaya saat ini didominasi oleh kendaraan roda 4 milik pribadi. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke kawasan Blok M melalui Jalan Walter Mongoonsidi dalam kondisi ramai lancar. Volume arus lalu lintas dominasi kendaraan pribadi, angkutan umum serta ojek online yang melintasi kawasan ini. Namun sesekali juga saat ini terjadi perlambatan percepatan pada antrian traffic light. Dan kami menghimbau kepada para pengendara, khususnya pengendara roda 2 pada saat antrian traffic light untuk dapat berhenti di belakang garis stop agar tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas dari arah lainnya. Sedangkan untuk kendaraan dari arah Senopati menuju Simpang Santa dan Blok M juga dalam kondisi ramai lancar. Perlambatan hanya terjadi secara situasional pada antrian kendaraan saat menunggu pergantian lampu lalu lintas. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Blok M dalam kondisi ramai lancar dan pengendara juga dapat menempuh kecepatan normal. Aktivitas masyarakat di sekitar kawasan Santa pada pagi hari ini juga dalam kondisi meningkat. Meski demikian kondisi arus lalu lintas secara umum masih dapat terkendali dan dapat terurai dengan baik. Pengguna jalan kami himbau untuk dapat mematuhi antrian traffic light karena terdapat persimpangan pada kawasan ini. Dan kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 167 kasus laka lantas dengan rincian 5 meninggal dunia, 11 luka berat, dan 116 luka ringan. Dari 167 kasus laka lantas tersebut, 97% terjadi di jalan non-tol, di mana faktor penyebab laka dikarenakan gagal menjaga jarak aman dan hilang konsentrasi saat mengemudi, dan sekitar 72% korbannya adalah pelajar atau mahasiswa. Untuk itu kami himbau kepada para pengendara, mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500 669, juga bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, salam presisi dan kembali ke studio.
Terima kasih atas laporannya. Bribda Jessica mengabarkan langsung dari wilayah Jakarta. Selamat kembali bertugas. Kita jeda terlebih dahulu pemirsa. Usai jeda, apa kabar Indonesia Pagi masih kembali dengan informasi 150 penumpang kapal motor Makmur Jaya yang terombang-ambing hingga kandas di kawasan Pulau Pari. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, diduga akibat korsleting listrik, 6 rumah di pemukiman padat penduduk Kemanggisan, Pulau Palmera, Jakarta Barat, ludes terbakar pada Minggu malam. Api baru berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 20 unit mobil pemadam diterjunkan ke lokasi kebakaran. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar serta kondisi rumah yang berdempetan membuat api mudah menjalar dan dengan cepat membesar. Menurut keterangan warga, api diduga bermula dari korsleting listrik pada salah satu rumah. Kobaran api awalnya terlihat dari bagian atap sebelum akhirnya membesar dan melalap bangunan sekitarnya. Api berhasil dipadamkan setelah 20 unit mobil pemadam terjunkan ke lokasi. Usai dinyatakan padam, petugas kemudian menemukan seorang lansia yang terjebak di kamar mandi di dalam rumahnya dalam kondisi meninggal dunia. Warga sekitar sempat meyakini korban sudah menyelamatkan diri sebelum api membesar. Pemirsa, akibat mesin kapal mati, 150 penumpang kapal motor Makmur Jaya terombang-ambing hingga kandas di kawasan Pulau Pari, Kepulauan Seribu dan terpaksa dievakuasi. Inilah gambar yang memperlihatkan kapal motor Makmur Jaya kandas di perairan Pulau Pari, Kepulauan Seribu pada Minggu siang. Proses evakuasi penumpang yang berjumlah 150 orang berlangsung dramatis. Penumpang dievakuasi di tengah gelombang tinggi dan berjalan menuju daratan Pulau Pari terdekat. Sebelumnya kapal tradisional ini berangkat dari Pelabuhan Kali Adem Penjaringan Jakarta Utara menuju Pulau Pramuka. Saat berada di barat Pulau Pari, kapal mati mesin karena BBM tercampur air. Petugas gabungan dari pemadam kebakaran, BPBD, kepolisian berusaha mengevakuasi penumpang. Seluruh penumpang pun dinyatakan selamat, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dan setelah diperiksa kesehatannya, seluruh penumpang melanjutkan perjalanan dan dibawa menggunakan kapal BPBD, Dishub, dan kepolisian ke tujuan masing-masing. Kita ke kabar lainnya, pemirsa. Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong melakukan kunjungan bilateral ke Indonesia. PM Singapura dan rombongan tiba di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma pada Minggu malam. Kedatangan rombongan PM Singapura ini disambut Menteri Luar Negeri Sugiono dan juga sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Lawrence dijadwalkan melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto hari ini. Rencananya sejumlah agenda akan dibicarakan. Di antaranya pengoptimalan potensi kerjasama di berbagai bidang dan membahas situasi geopolitik terkini dunia. Kabar lainnya pemirsa, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menargetkan kawasan pertanian di Merauke, Papua Selatan mampu menghasilkan nilai ekonomi hingga 13 triliun rupiah. Pemerintah terus mendorong pengembangan kawasan pangan nasional di Merauke Alam Gerakan Tanam Padi Serentak di Distrik Semangga. Menteri Pertanian Amran Sulaiman meninjau langsung pelaksanaan program cetak sawah dan optimalisasi lahan. Saat ini Papua Selatan menjadi pusat pengembangan pangan terbesar di tanah Papua dengan hampir 100.000 hektar lahan hasil program cetak sawah dan optimalisasi lahan. Pemerintah menargetkan kawasan ini mampu menjadi lumbung pangan nasional. Para pencari suaka dari berbagai negara kembali mengungsi di trotoar kantor UNHCR.
Petugas gabungan melakukan penertiban atas keberadaan mereka yang dinilai mengganggu ketertiban umum. Namun sejumlah WNA tersebut kembali mengungsi di trotoar yang sama. Mereka bahkan memboyong sanak keluarga dan anak-anak membawa tikar seadanya serta makanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mengandalkan fasilitas umum untuk keperluan sehari-hari. Mayoritas pengungsi yang menempati trotoar berasal dari Somalia dan Afghanistan. Mereka sengaja menempati trotoar di depan kantor UNHCR karena kini belum dapat kepastian mengenai proses dan penempatan mereka. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, seorang mahasiswi semester 2 Telkom University Bandung dilaporkan hilang setelah berangkat ke kampus pada Selasa 30 Juni 2026 ya. Ya, betul sekali. 1 pekan berlalu, keluarga mengaku masih kehilangan kontak dan belum mengetahui keberadaan mahasiswi ini. Nadira Azahra, mahasiswi semester 2 Telkom University, warga Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat, dilaporkan hilang usai pergi ke kampus sejak 30 Juni 2026. Foto dan kabar hilangnya Nadira beredar luas dan viral di media sosial. Sudah hampir sepekan berlalu, pihak keluarga mengaku kehilangan kontak dengan Nadira. Nomor ponsel dan akun media sosial miliknya tidak dapat dihubungi. Berbagai upaya telah dilakukan pihak keluarga untuk mengetahui keberadaan Nadira Azahra dengan mencari informasi pada kerabat, teman-teman, dan lingkungan kampus Telkom University serta kampus ITB di mana Nadira juga berkuliah. Pihak keluarga sempat mendapat informasi bahwa Nadira berada di wilayah Majalaya, namun setelah ditelusuri informasi tersebut tidak terbukti. Hingga kini keberadaan Nadira Azahra belum diketahui. Kami terus berhubungan dengan pihak kampus dan kampus menyatakan bahwa Nadira menurut pantauan CCTV kampus itu terpantau di jam yang sama ketika dia menyampaikan bahwa dia udah sampai di kampus. Jadi clear bahwa dia berangkat dari rumah ke kampus gitu ya. Cuma setelah itu memang sampai hari ini kita kehilangan jejak gitu ya. Jadi kami semakin khawatir, semakin cemas. Sementara itu, Polsek Rancasari masih mendalami laporan hilangnya Nadira Azahra, mahasiswi Telkom University, dan telah mendatangi rumah orang tua mahasiswi tersebut untuk meminta keterangan. Polisi juga melakukan penelusuran melacak keberadaan Nadira. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Ya, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Pemirsa, ini proses penyidikan kasus penganiayaan dan juga penyekapan yang dilakukan oleh Taufik Hidayat terhadap kekasihnya masih terus ditangani oleh Polda Jawa Barat. Polisi telah melakukan serangkaian penyidikan termasuk rekonstruksi untuk mengungkap kronologi dugaan tindak pidana tersebut. Sementara itu, tim kuasa hukum Taufik Hidayat memastikan akan menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung. Mereka memberikan pendampingan hukum kepada kliennya Taufik Hidayat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Melalui kuasa hukum, tersangka Taufik menyampaikan bahwa penganiayaan terhadap korban dipicu oleh pengaruh alkohol. Kuasa hukum juga menyebut dari 21 adegan dalam rekonstruksi, semua telah diakui oleh klien mereka. Kurang dari 24 jam, polisi berhasil mengungkap kasus pembunuhan perempuan yang jenazahnya ditemukan di dalam sumur di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur Sabtu sore. 2 pelaku berhasil ditangkap dengan motif ingin menguasai harta milik korban. Dua pelaku berinisial R dan H terbukti membunuh Siti Munawaroh, 24 tahun, warga desa Bantaran, lalu membuang jenazahnya ke dalam sumur. Kasus terungkap setelah penyelidikan gabungan Polres Probolinggo dan Polsek Raksaan dengan dukungan hasil otopsi dan keterangan para saksi. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku mengenal korban melalui aplikasi kencan. Sebelumnya, pelaku mengajak korban bertemu dengan alasan akan diperkenalkan kepada orang tua.
Namun setibanya di desa Alas Sumur, korban dicekik menggunakan tali hingga tewas. Setelah itu korban disetubuhi secara bergantian sebelum jenazahnya dibuang ke dalam sumur. Pelaku juga membuang motor pelaku ke sebuah sungai. Motif pembunuhan adalah untuk menguasai harta milik korban. Untuk mendalami kasus ini, pemirsa, kami ajak Anda tergabung dengan AKBP Wahyudin Latif, Kapolres Probolinggo. Selamat pagi Pak Latif, Pak Kapolres. Oke, Mbak. Pak Latif, kami ingin tahu kronologi kejadian seperti apa. Sudah berapa lama korban dan pelaku ini saling kenal, Pak? Baik, jadi bermula ya dari hasil pendidikan, awalnya adalah pada tanggal 3 Juli, ini ketemu oleh seorang tukang kebun yang berada di sebuah lahan sengon di desa Alas Sumur Kulon, masuk Kecamatan Keraksaan, Kabupaten Probolinggo. Kemudian setelah diketemukan jenazah, kemudian kita melakukan proses penelusuran terkait dengan identitas dari si korban. Kemudian setelah kita mengetahui identitas dari korban, kita melakukan penyelidikan, serangkaian tindakan penyelidikan, dan memang dari si korban dengan tersangka ini awalnya adalah mereka kenal melalui aplikasi pertemanan online, kemudian berlanjut via WA, dan ini hanya berjalan kurang lebih hitungan hari ya, kurang lebih ya 3-4 harian, sehingga mereka juga belum terlalu mendalam. Kemudian si korban ini dijanjikan oleh si tersangka ini untuk dikenalkan kepada keluarga tersangka. Kemudian berjalan, mereka sudah janjian di sebuah tempat di Jalan Cokro Aminoto, Probolinggo Kota. Kemudian bukan mengarah kepada rumah dari tersangka, tetapi malah mereka berhenti di sebuah tempat di sekitaran TKP, yaitu di desa Alas Sumur Kulon. Kemudian sebelum sampai di TKP, pelaku pura-pura kencing, buang air kecil, terus kemudian dia menjerat menjerat korban sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Ya, Pak Latif, tadi Bapak mengatakan bahwa pelaku menjerat korban, dan yang informasi kami dapatkan bahwa pelaku sudah menyiapkan tali sebelum bertemu dengan korban. Apakah ini adalah indikasi kuat bahwa memang pembunuhan ini sudah direncanakan oleh pelaku? Iya, betul sekali, Mbak. Jadi memang alat yang sudah digunakan oleh pelaku, yaitu sebuah tali kampar, itu sudah dipersiapkan dari rumah sebelumnya, dan kemudian melakukan tindakan itu pun tentunya sudah diperhitungkan sebelumnya oleh si pelaku, karena keinginan yang kuat dari si pelaku untuk menguasai barang-barang milik si korban. Oke, Pak, salah satu pelaku diinformasikan seorang residivis. Apakah betul? Kami ingin konfirmasinya. Dalam kasus apa? Iya. Jadi setelah kita melakukan pemeriksaan terhadap pelaku, memang diketahui bahwa pelaku ini pernah dilakukan atau diperiksa terkait dengan perkara pencurian di Kecamatan Besok ya. Si pelaku ini juga memang pernah diperiksa terkait dengan kasus pencurian. Iya, Pak Latif, tadi motif yang diungkapkan adalah ingin menguasai harta benda korban. Adakah target tertentu harta yang ingin dikuasai yang sudah diincar oleh pelaku terhadap korban? Tidak ada target, karena memang si korban dan pelaku ini baru saja kenal lewat aplikasi pertemanan. Mungkin dari mereka ada memperlihatkan sesuatu benda atau suatu barang, dan ini tentunya diinginkan oleh si pelaku, sehingga pelaku ingin menguasai dari benda tersebut. Tapi ternyata kenyataannya setelah kejadian si korban sudah meninggal dunia, apa yang diharapkan oleh pelaku ternyata tidak sesuai dengan keinginannya.
Oke, Pak Latif, bentuk kejahatan apapun tentu tidak dibenarkan begitu ya. Tapi dari pengakuan pelaku, kenapa korban ini harus sampai dibunuh, Pak? Ya, dari pemeriksaan terhadap pelaku, memang ini adalah menurut mereka ini adalah aksi spontan. Tetapi kalau setelah hasil penyidikan yang sudah kita laksanakan, bahwa memang si pelaku ini niatnya sudah jelas, ya, dia mempersiapkan alat-alat untuk melakukan tindak kejahatan itu pun juga sudah dipersiapkan sebelumnya dari rumah, yaitu dengan mempersiapkan tali kampar dan juga membawa teman, ya, yaitu saudara H. Ini masih ada hubungan saudara dengan si pelaku, dan tentunya ini juga kami rasa ini setelah kita lakukan proses gelar perkara ini sudah masuk dalam tindak pembunuhan berencana. Pak Latif, ini kan kasusnya berawal dari aplikasi pertemanan atau aplikasi kencan, dan ini sedang tren memang digunakan oleh masyarakat. Bagaimana kemudian tren peningkatan tindakan kriminal berawal dari aplikasi kencan, Pak? Apa himbauan polisi? Ya, tentunya kita menghimbau kepada seluruh masyarakat harus bijak untuk menggunakan berbagai bentuk media, ya, terutama media online, kemudian media sosial. Jangan terpengaruh dengan janji-janji yang ada di medsos ataupun di aplikasi pertemanan tersebut, karena tentunya ya, kita tidak tahu niat dibalik orang-orang tersebut, ya, yang menjanjikan ataupun memperlihatkan hal-hal yang kira-kira tidak sesuai dengan kenyataannya. Baik, terima kasih Pak Latif sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat kembali bertugas Pak Latif. Terima kasih Mbak. Terima Pemirsa, kasih. kita jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami hadirkan informasi mengenai Majelis Ulama Indonesia atau MUI Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mengecam keras video viral yang diduga memperlihatkan Masih bersama kami, pemirsa. Majelis Ulama Indonesia atau MUI Provinsi Nusa Tenggara Barat mengecam keras video viral yang diduga memperlihatkan seorang perempuan asal Lombok menghina Al-Quran saat siaran langsung di media sosial. Majelis Ulama Nusa Tenggara Barat menilai tindakan dalam video yang beredar di media sosial merupakan bentuk penodaan terhadap agama dan melukai perasaan umat Islam. Selain mengecam, mengutuk tindakan pelaku, MUI NTB juga mengkritik pihak yang menyebarluaskan video tersebut. Organisasi para ulama ini mendesak aparat kepolisian segera menyelidiki dan melacak identitas pihak yang terlibat. Di sisi lain, MUI mengimbau masyarakat agar tetap tenang, tidak mudah terprovokasi dan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada aparat penegak hukum. Atas segala limpahan rahmat karunia dan taufik di majelis ini. Kami ajak Anda pemirsa bergabung bersama dengan Ketua Umum MUI Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tega Badrun. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pak, kami ingin tahu apakah Anda melihat kasus ini sudah memenuhi substansinya, sudah memenuhi kategori penistaan agama? Seperti apa MUI melihat ini? Baik, yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Juni saya pertama kali menerima video ini dikirimkan oleh salah seorang tokoh di Nusa Tenggara Barat. Kemudian setelah menerima video itu saya menghubungi Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat termasuk Wakil Ketua Umum, karena kebetulan saya menerima video itu
saya dalam perjalanan menuju Jakarta untuk mengikuti rakor terkait dengan bidang hukum MUI Pusat. Saya juga minta supaya teman-teman pengurus MUI untuk melakukan koordinasi dengan pihak Polda untuk antisipasi jangan sampai hal-hal seperti ini mendapat sorotan dari masyarakat kemudian menimbulkan hal-hal yang tidak kita ingin. Alhamdulillah pada hari Kamis pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat menerbitkan surat himbauan. Yang pertama seperti apa yang Mbak sampaikan tadi bahwa MUI mengecam video tersebut termasuk orang yang menyebarluaskan. Kemudian yang kedua kita minta kepada pihak aparat dan alhamdulillah memang hari Rebo itu juga termasuk hari Kamis kami langsung berkoordinasi dengan pihak Polda untuk bisa menelusuri, mengecek atau melacak keberadaan dari video yang memang terkesan kalau kita lihat kan itu adalah bahasanya orang Lombok gitu Mbak. Tapi sampai sekarang kan kita belum tahu. Yang ketiga yang penting sekali dalam hal ini yang dihimbau oleh MUI itu kepada masyarakat jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya provokatif. Kita serahkan saja gitu masalah ini kepada pihak aparat keamanan. Itu Mbak. Baik Pak Kiai, ini kan kontennya sudah begitu cepat menyebar di media sosial Pak. Lalu bagaimana seharusnya umat merespons video tersebut agar tidak memperkeruh situasi? Ya alhamdulillah makanya itulah himbauan ini yang sangat menurut saya himbauan yang disampaikan kepada masyarakat oleh MUI itu cukup baik, itu direspon baik oleh masyarakat sehingga tidak menimbulkan atau tindakan-tindakan dari masyarakat untuk melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Gitu. Itu sebabnya sejak begitu awal pertama kami melakukan himbauan itu kepada masyarakat dan alhamdulillah masyarakat di Nusa Tenggara Barat khususnya Pulau Lombok itu masyarakatnya alhamdulillah ya, sangat religius gitu. Kemudian yang penting permasalahan ini sudah ya ditanganilah oleh aparat keamanan begitu Mbak. Oke, Pak Kiai, MUI kan berdesak untuk aparat kepolisian kemudian mengusut kasus ini. Sudah ada informasi sejauh mana proses penyidikan ataupun penyelidikan atas kasus yang baik. Ini juga baru saya komunikasi dengan pihak kepolisian. Insya Allah nanti selesai apel beliau akan berkoordinasi akan menyampaikan juga apa yang sudah dia peroleh semenjak hari Kamis sampai hari Ahad kemarin. Pagi ini beliau sedang melakukan apel di Polda. Insya Allah Mbak, insya Allah akan ada informasi sejauh mana apa yang sudah diperoleh oleh pihak aparat. Tapi Pak Kiai, jika memang nanti terbukti ditemukan ada unsur penistaan agama, harapan MUI terhadap penegakan hukumnya itu seperti apa? Ya, seperti yang kami sampaikan juga di himbauan itu, maka kita berharap MUI dan masyarakat, khususnya di Nusa Tenggara Barat, berharap bahwa ini harus dilakukan penegakan hukum secara sesuai dengan ketentuan yang berlaku supaya berlaku efek jera gitu, supaya tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini karena ini cukup menodai perasaan atau memberikan luka terhadap umat Islam khususnya di Nusa Tenggara Barat bahkan secara umumnya di internasional begitu Mbak, karena Al-Quran itu kan bagi kita umat Islam adalah merupakan
pondasi, landasan kehidupan kita, di dalam kehidupan kita adalah sumber-sumber hukum, sumber-sumber apapun yang kita lakukan selaku umat Islam, maka kita berangkat dari Al-Quran. Nah, betapa kecewanya umat Al-Quran yang begitu suci, ya, yang merupakan mukjizat yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad, kemudian dihina dengan bahasa-bahasa yang sangat keji, maka kami sangat kecewa. Gitu. Oke, Pak Kiai, mungkin bisa disampaikan juga apakah perlu peran tokoh agama untuk kemudian meredam situasi ini agar masyarakat tidak semakin panas begitu melihat video yang sudah terlanjur viral, Pak Kiai? Ya, melalui kesempatan ini juga kami, di samping himbauan yang sudah kami sampaikan kepada masyarakat, maka kesempatan ini juga kami mohon kepada seluruh masyarakat, terutama para pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis taklim, kemudian para tokoh agama, tokoh masyarakat, untuk mari kita menyikapi permasalahan ini dengan tenang, kita serahkan kepada aparat keamanan, karena insya Allah aparat keamanan akan bekerja dan akan berbuat sebagaimana mestinya, seperti apa yang kita harapkan, Pak. Insya Allah. Dan kami yakin masyarakat di Lombok dan khususnya dan Nusa Tenggara Barat pada umumnya insya Allah akan bertindak sesuai dengan koridor-koridor hukum dan tidak akan melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Insya Allah. Baik, terima kasih Pak TGH Badrun, Ketua Umum MUI NTB. Mudah-mudahan juga masyarakat berpedoman ya pada himbauan yang telah dikeluarkan oleh MUI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Badrun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, kami akan kembali untuk membahas bagaimana pemberantasan korupsi, di mana ada peluang memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli. Di Bupati memang ada pertemuan-pertemuan ke Kementerian Kehutanan. Bapak Bupati Kuansing meninggalkan amplop dan saya langsung meminta ajudan saya untuk mengembalikan amplop tersebut. Pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang nanti akan didalami oleh penyidik. Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pemberian amplop coklat dari Bupati Kuantan Singingi atau Kuansing, Suhardiman Ambi. Kasus dugaan suap jabatan yang menjerat Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Ambi merembet ke kasus dugaan korupsi lain berupa dugaan suap pelepasan hutan produksi terbatas di Kuansing, Riau. Suhardiman Ambi diduga memotong pendapatan para petani yang tergabung dalam koperasi unit desa. Sebelum terjaring OTT, Suhardiman Ambi menyerahkan amplop ke Menhut, tetapi Raja Juli mengaku telah mengembalikannya. KPK menilai pengembalian uang yang dimaksud tidak menghapus pidana. Sementara, Raja Juli Antoni mengakui adanya pertemuan dengan Bupati Kuantan Singingi dan telah mengembalikan amplop itu 10 hari kemudian atau 17 hari sebelum Suhardiman Ambi terjaring OTT KPK. Lantas, apakah pengembalian gratifikasi dapat membebaskan seseorang dari jerat hukum atau justru menjadi awal dari proses pembuktian yang lebih jauh? Tim TV One mengabarkan.
klarifikasi pertama saya bahwa benar tanggal 2 Juni 2026 ada audiensi Bupati Kwan Sing di kantor ini. Ini audiensi yang terbuka. Bupatinya mengirim surat resmi, dipublis di media sosial, saya maupun kementerian, dan ada daftar hadir, ada notulensi. Jadi kalau suatu saat pihak KPK memerlukan, atau bahkan kami akan proaktif juga menyerahkan apa yang saya sebutkan tadi. Dalam audiensi itu, ternyata Bapak Bupati Kwan Sing meninggalkan amplop yang ditutup dengan map, ya. Dan ketika beliau pergi, saya baru sadar dan saya langsung meminta ajudan saya untuk mengembalikan amplop tersebut. Saya tidak tahu isinya apa, tapi saya merasa tidak memiliki hak terhadap amplop tersebut, dan saya minta ajudan saya untuk mengembalikan amplop tersebut. 2 Juni adalah hari Selasa. Saya cuma punya satu ajudan, saya bilang nanti berangkat hari Jumat. Itu tanggal 5 Juni. Tapi ternyata tidak bisa 5 Juni karena ajudan saya harus tetap menempel pada saya, membantu saya, karena tanggal 5 Juni itu saya bertemu dengan Jamdatun dalam urusan lain, ya, di Dirjen PHL, bertemu Jamdatun. Akhirnya saya katakan kalau gitu Jumat depan, yaitu tanggal 12 Juni. Hari Kamisnya tanggal 11 Juni Pak Sekjen mengeluarkan surat jalan, ya, surat perintah kepada ajudan saya untuk mendatangi Bupati Kuantan Sing ini. Dan saya pribadi menelpon Bapak Kapolda Riau untuk membantu memfasilitasi ajudan saya bertemu dengan Bupati Kuantan Sing ini di Kapolres Kuantan Sing ini. Jadi tanggal 12, teman-teman semua, Jumat, ya, hari Jumat tanggal 12, sekitar 17 hari sebelum terjadi OTT, ajudan saya sudah mengembalikan amplop putih kepada Bupati Kuantan Sing ini. Ada tanda terimanya, ada fotonya. Itu ada pertemuan, ya. Di Bupati memang ada pertemuan-pertemuan ke Kementerian Kehutanan untuk isi pertemuannya, dan tadi ada amplop atau tidak itu yang akan didalami oleh penyidik nantinya. Pengembalian kan tidak menghapus pidana, ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa Bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, ya itu menjadi nanti akan didalami oleh penyidik. Ya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengembalikan amplop yang diterimanya. Namun tadi kita dengar bahwa KPK menegaskan pengembalian barang atau uang ini tidak otomatis menghapus unsur pidana jika memang di dalamnya sudah ada indikasi gratifikasi. Pertanyaannya, kenapa tidak langsung dilaporkan ke KPK ketika diterima? Oke, kita langsung tanyakan ya dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio. Pertama ada M. Yasin, Wakil Ketua KPK periode 2007 hingga 2011. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Yasin. Dan Pak Saur Siagian, pegiat anti korupsi. Selamat pagi, Pak Saur. Saya mau ke Pak Yasin terlebih dahulu. Ya. Nah, pertanyaannya ini juga nih. Apakah pengembalian gratifikasi atau hadiah lah katakan. Nah, ini langsung menghapus unsur pidana yang ada pada gratifikasi tersebut? Kalau dilihat secara hukum dari undang-undang bagaimana? Ya, karena dari dasari dugaan kesepakatan untuk memberikan izin yang berkaitan dengan pengajuan itu hutan industri terbatas. Ya. Yang memberikan izin itu adalah yang punya kewenangan. Yang punya kewenangan siapa? Ya menteri, kan begitu, Raja Juli. Kemudian delik itu adalah delik formal. Nah, yang menjadi fokus kita itu bukan kok pengembaliannya. Penerimaan suap itu latar belakangnya apa? Pasti ada. Nggak ada sesuatu itu misalnya hubungan persahabatan atau silaturahmi terus kemudian harus memberikan sesuatu. Itu background-nya adalah yang tadi kita sebutkan tadi. Jadi delik formal, gratifikasi pasal 12B besar itu bisa berubah menjadi delik suap. Ini tapi pertama. Tapi sebelum dikembalikan. Nah, pertama. Yang kedua, tadi kan nanya tuh, proses pengembaliannya bukan kok yang bersangkutan. Kan setiap kabupaten atau provinsi, apalagi provinsi, pasti punya
program pengendalian gratifikasi dan sudah punya unit pengendali gratifikasi di internal gubernurnya. Nggak usah nyuruh kepada ajudannya untuk mengembalikan. Nah, itu dari UPG unit itu yang melaporkan ke KPK. Itu yang benar proses ya. Atau kalau belum punya UPG, ya gubernur sendiri yang harus melapor ke KPK. Menterinya maksudnya? Iya, mengenai ya kan sekarang mudah lapor itu mengenai berkait gratifikasi online kan, goal KPK itu gratifikasi online ini kan mudah itu. Kenapa Jadi harus lebih penting melaporkan dibanding mengembalikan kalau dari kacamata KPK? Ya kacamata kan dua, dari aspek hukum formal itu bahwa pengembalian uang itu tidak menghapuskan pidananya, sementara backgroundnya itu adalah background memberikan sesuatu berkaitan dengan jabatannya. Setiap pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan tugas dan kewajibannya, clear itu. Tapi kalau langsung dikembalikan sebelum OTT KPK-nya ini menghapuskan pidananya nggak di gratifikasi tersebut? Ya katakanlah kan kita belum tahu ya mensreanya atau niatnya dari kita mendengar ya itu kan undergoing proses. KPK telah menyampaikan bahwa ini tidak menghilangkan pidananya. Oke, ini kita berikan apresiasi dan akan memanggil memeriksa. Memang harus diperiksa. Yang ketiga, dari proses, dari legal itu sudah tidak benar artinya ya. Prosesnya tidak benar, proses pengembalian. Sekarang jurisprudensi. Apakah ada kasus semacam ini sebelumnya itu yang semula itu adalah diduga gratifikasi, pengurusan sesuatu yang berkaitan dengan kewenangan suatu institusi tertentu. Misalnya adalah Sekjen MA nih Bung Sari ya. Sekjen MA itu 2 kali loh. Gratifikasi berubah deliknya jadi suap. Jadi Pak Hasan Asbi yang sepanjang lagi adalah Pak Nur Hadi yang sudah divonis itu tahun 2019, kemudian Pak Hasan Asbi itu 2023 baru loh ini. Itulah jurisprudensi sehingga KPK tidak boleh ini mengklasifikasikan sebagai gratifikasi saja. Ini sudah firm. Ya Bung Saur ya. Oke, Mas Saur gimana melihatnya? Saya juga nggak tahu kenapa tiba-tiba dibilang ini gratifikasi. Padahal jelas kan bupatinya ditangkap itu, di samping ada kasus yang dia menerima Pajero, kemudian mobil yang untuk Sekda, Land Cruiser yang untuk Sekda. Kemudian dia juga mengambil uang dari unit desa untuk mengurus hutan ini. Artinya ketika dia berhak memberi rekomendasi kepada yang mengambil keputusan, ya inilah proses suapnya gitu loh, sangat mudah. Meskipun niatnya dari bupati, mensreanya iya memang logikanya kan tidak ujuk-ujuk kemudian menteri memberikan izin kecuali rekomendasi dari bupati. Prosesnya kayak begitu, kayak kita sampai ke TV One. Ya, saya naik mobil dulu dijemput. Tapi nggak akan mungkin saya sampai di TV One kalau saya nggak jemput. Prosesnya seperti itu kalau eksekusinya TV One. Nah, problemnya beliau ini kan jago main gaple. Yang kemarin itu dia ketangkap kan lagi main gaple. Dia ini kan digaji oleh rakyat. Nah, maksud saya adalah jangan-jangan sangat simpel tadi Pak Yasin sudah bilang. Sangat dekat dari kantornya ke KPK Kuningan itu hanya setengah jam, dan pasti dia tahu cara gratifikasi. Kalau itu gratifikasi nggak perlu diajarin dia ikan berenang gitu loh. Mengapa sekian lama? Kok malah percaya nggak kalau tanggal yang dibuat itu tidak backdate? Kemungkinan itu yang saya bilang, dibuat backdate seakan-akan tanggal sekian begini. Ya dikira ini main gaple gitu loh. Jangan dibohongin gitu loh. Ini ke persoalan hukum atau ke etikanya juga yang dipermasalahkan? Saya bilang dua-duanya dipermasalahkan. Kenapa saya bilang? Kan dia kasih contoh yang sangat buruk. Sebagai menteri mestinya dia malu. Dia harus datang ke KPK, mestinya saya harus melakukan KPK, dan saya bersalah kalau bicara etika. Ini dijorokin lagi anak buahnya, pergi kamu ke sana. Ya sama dengan dia menyuruh anak buahnya untuk melakukan kerusakan gitu loh. Inilah menurut saya, bagaimana ini jangan kita katakan ini gratifikasi, menurut saya ini sangat kuat unsur suapnya. Sehingga KPK jangan ragu, apalagi kan ini yang kita bilang, sekarang ini yang kita tonton kan hari per hari Kumala, polisi-polisi seakan-akan mereka merasa tidak ada kesalahan gitu loh. Iya Bang Saur, tapi kalau Anda melihat ini kan dari sudut pandangnya Menteri Kehutanan, dia ini ingin
laporkan atau ingin mengungkapkan bahwa ada upaya dari bupati untuk menyuap dirinya. Setelah si bupatinya ketangkap kan. Tapi kan sebelum OTT. Iya betul kan, setelah Bisa aja backdate. Iya, setelah bupatinya ketangkap kemudian dibuat pertanyaannya tanggalnya itu benar apa tidak? Mengapa setelah ditangkap? Itu saya bilang antara kantor Raja Juli ke KPK itu nggak setengah jam, Mbak Kumala, kalau 12 hari yang lalu. Dan undang-undang menyuruh seperti itu. Aturannya seperti itu. Pak Yasin, KPK. saya mau tahu, tapi ini menyambung nanti ya dari Pak Saur. Kalau misalnya di KPK itu chance atau kesempatan untuk kebocoran adanya OTT itu bisa nggak sih Pak? Jadi para katakanlah orang lain ya yang berkepentingan yang ketika ingin di OTT tapi sudah tahu bocor begitu, itu chance-nya berapa persen atau tinggi kah atau rendah kah atau seperti apa? Ya, peluang bocor memang ada, tapi persentasenya kecil. Itu persentasenya kecil, apalagi OTT itu dilaksanakan di sana, di Kuansing itu kan jauh, di Riau. Itu loh. Ya tadi dugaan itu ya, seperti apa yang disampaikan Bung Saur tadi, saya kira itu masuk apa itu namanya, masuk logika juga. Artinya bisa saja tuh laporannya seakan-akan 17 hari sebelum peristiwa OTT itu sudah mengembalikan, tapi proses pengembaliannya juga nggak benar. Nggak benernya gimana? Nggak harus kepada yang ngasih. Misalnya Mbak ngasih saya, pas saya kembalikan ke Mbak, enggak, ke KPK prosedurnya. Itu diatur di pasal 13C Undang-Undang 3199. Etikanya harusnya seperti itu. Iya, aturan hukum. Aturan hukum. Oke, kalau bisa, tapi kalau misalnya memang ini dianggap sebagai suap, apakah dengan mengembalikannya itu akan mengurangi nanti unsur pidana yang ada di dalamnya? Enggak, tidak menghilangkan dan tidak mengurangi. Contoh kasusnya misalnya pernah Gubernur Sumatera Utara Samsul Arifin mengembalikan dia di antara 101 miliar ada 67 miliar yang dikembalikan. Apa mengurangi pidananya? Tidak. Itulah, apalagi pengembaliannya itu juga hasil meras-meras kiri kanan. 2 kali itu malahan itu. Tidak akan meringankan seperti itu. Nah ini PR besar bagi bangsa ini ya. Betul Pak Yes. Ini tadi secara informal tuh menyinggung hukuman yang berat itu harus sadang, pasalnya sudah ada tapi nggak pernah dipakai. Nah pasal apa itu? Ya tuntutan pidana mati. Rakyat lagi susah, beli beras saja kesulitan. Nih. Oke, Bang Saur, Anda melihatnya ada celah apa sehingga si Menteri Kehutanan kemudian ada jeda waktu sebelum langsung mengembalikan ataupun melaporkan? Iya, dipikir ini gaple lagi gitu loh ya, main gaple, makanya dia susah ini tanggal-tanggalnya. Enggak lah. Kita harus firm karena KPK sudah mengatakan declare. Pengembalian bahkan menurut saya adalah ini bukti kuat bahwa menteri sangat terlibat. Cuman karena dia pemain gaple dikira penerimaan dugaan suap ini kemudian akan melepaskan. Nah saya kira Presiden udah berkali-kali mengatakan bahwa dia tidak akan kompromi. Saya setuju dengan Pak Yasin, Mbak Kumala. Saya pikir kita udah mau bubar loh negara ini karena hari-harinya coba bayangkan dengan apa yang dilakukan oleh bupati ini. Kelihatannya baru ketahuan nih, hampir semua diuangkan. Ya kan, untuk dikasih kepada istri-istrinya. Kalau kita lihat konferensi pers dengan wartawan adalah bagaimana uang-uang rakyat, pajak-pajak rakyat yang dibeli oleh Pak Yasin itu mereka tidak peduli lagi, sudah mati nuraninya gitu loh. Kita tidak mau berkorban. Nah oleh karena itu saya sangat setuju. Baru-baru ini juga MUI mendorong pemerintah 3 hari yang lalu supaya segera terapkan hukuman mati. Saya kira nggak perlu lagi kita. Tadi Pak Yasin sudah menyebut pasalnya, pasal 2 ayat 2. Ekonomi kita morat-mari kan dibilang dalam keadaan tertentu. Tertentu itu apa? Bencana alam, kemudian krisis ekonomi. Sekarang udah krisis ekonomi kita. Ya, ini kan artinya hukuman maksimal ya, hukuman paling berat begitu ya. Tapi kan terhalang oleh hak asasi manusia atau hukum HAM yang udah clear itu, udah diuji di Mahkamah Konstitusi. Nanti ya kita bahas lebih dalam lagi. Kita jeda terlebih dahulu, saya jeda kembali. Misalnya KUHP. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 3 orang yang terjaring dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Kuantan, Sigigi, Riau menjadi tersangka.
Ketiga tersangka tersebut yakni Bupati Kuansing Suhardiman, Sekretaris Desa Kuansing Zulkarnain, serta seorang pihak swasta, Direktur PT Mitra Ideal Consultant Ardiles. Ketiga tersangka dibawa ke rutan KPK Gedung Merah Putih untuk penahanan selama 20 hari ke depan. Sebelumnya KPK melakukan operasi tangkap tangan terkait kasus dugaan suap pengisian atau pengurusan jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Ya, kita lanjutkan dialog tadi Pak Yasin, Pak Sawar. Mungkin saya mau ke Pak Sawar dulu ya. Tadi melanjutkan, kenapa harus hukuman mati? Nanti kalau misalnya terbantahkan oleh hak asasi manusia, HAM bagaimana hukumnya saat ini seperti apa sebenarnya? Karena sebelum saya ke sana dulu ya, karena ini penting juga kita maksimalkan. Kalau nggak salah Pak Jero yang dugaan dulu kepala dinas itu kan dipakai istrinya. Istrinya yang kedua juga waktu itu diamankan. Menurut saya KPK juga harus segera melakukan untuk itu money laundering. Karena kan sering juga keluarga-keluarganya kemudian sangat minta maaf nih, permisif. Itu juga kenapa korupsi ini sangat dahsyat. Harus di tracing ya? Harus segera menurut saya, karena terbukti bahwa mobil itu yang untuk korupsi yang pertama waktu dia jadi kepala dinas PUPR itu adalah digunakan oleh istrinya. Nah, artinya adalah keluarga juga harus ikut bertanggung jawab. Nah, pertanyaan Ana, mengapa penting? Coba bayangkan kasus MBG misalnya. Ini program bagaimana sebenarnya awalnya filosofisnya adalah memberikan makan orang yang tidak punya kemampuan beli serapan. Ini dia yang diembat. Dan nggak tanggung-tanggung. Kalau kita bayangkan kan 1 triliun dananya per hari. Setahun itu 365 triliun. Nah, kalau uang kemudian buat makan uang rakyat yang miskin awalnya, dan ini juga diembat. Sementara korupsi terus berulang-ulang, sementara di instrumen kita yang tadi Pak Yasin bilang di pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor sudah mengatakan dalam keadaan tertentu krisis ekonomi, bencana alam. Kita krisis ekonomi sekarang ini. Nah, maksud saya adalah ada pepatah Afrika, kalau kita melakukan hal yang sama berulang-ulang, mengharapkan hasil yang berbeda, itu namanya insanity. Itu otak kita rusak semua. Penegak hukum itu juga rusak. Karena korbannya kita semua, pajak-pajak kita. Karena 82% ya, itu uangnya Kumala, Ana, yang digunakan untuk pejabat publik. Nah, oleh karena itu supaya kita jadi orang gila, mengapa pasal ini sudah tidak diterapkan? Sehingga maksud saya jangan sampai kita korbankan 280 juta rakyat Indonesia yang punya hak seperti dalam topikku ini, yang punya daulat rakyat, yang dirampok oleh misalnya pejabat-pejabat publik ini gitu loh. Nah, sehingga dengan ada penerapan hukuman mati, harapan kita ada deterrent effect. Atau orang mereka ketawa-ketawa kok kayak kemarin yang dilangkat. Kan dia ketawa-ketawa, dia udah baca. Ini juga senyum-senyum tadi juga, keluarnya. karena udah baca. Sekian saya ambil karena program daripada presiden yang mengatakan bahwa kita kejar koruptor ke Antartika dan kita akan tempatkan mereka adalah di sel khusus. Pak Presiden di mana? Dia bilang kan waktu itu adalah di di penjara apa itu Mas yang di Cilacap? Nusa Kambangan. Nah, sekarang di mana realisasinya? Saya bilang saya termasuk adalah tempatkan mereka yang paling sulit. Nah, sekarang mereka di di penjara yang di Bandung, ya mereka di sana suka miskin ya, suka ngomongnya suka miskin, tetapi mereka itu semua bebas, makanya mereka tersenyum. Ingat, Oke, Bang Saur, minta tanggapan Pak Yasin. Pak Yasin, bagaimana peluang penerapan dari hukuman mati ini terhadap koruptor? Ya, jadi pasal itu sejak munculnya undang-undang itu ya munculnya undang-undang itu kan 31 tahun 1999 dan Yungto Undang-Undang 20 tahun 2001 udah 25 tahun sekalipun belum pernah dipakai oleh jaksa penuntut itu untuk menuntut seseorang itu ya untuk dihukum mati. Waktu COVID kita juga menyarankan ke Pak Firly Bahuri pada waktu kasusnya Menteri Sosial itu kan saat krisis itu pun katanya wah lain Pak Yasin ini deliknya delik suap, nah kan bisa ditarik ke sana, apa susahnya, disesuaikan dengan apa yang disyaratkan oleh penjelasan dari pasal 2 ayat 2 itu bahwa pelaku korupsi
yang melakukan korupsinya di kondisi tertentu dapat dituntut hukuman mati. Dapat itu artinya belum tentu kalau mati lah ya. Apalagi KUHP yang baru itu mengakomodir itu pasal hukuman mati itu tidak langsung dieksekusi tapi diberikan suatu toleransi 10 tahun. 10 tahun itu berubah pada itu kelakuannya itu, dan hal-hal yang lain yang menjadi unsur penilaian. Kalau berubah mungkin turun menjadi seumur hidup atau 10 tahun dan lain sebagainya, tergantung pada kondisi real dari perubahan sikap, kan begitu. Sekarang ini perang regional, perang kawasan ini kan menjadikan semua harga-harga naik sekarang, kecenderungan harga-harga naik, terus kemudian rakyat susah. Itu kan masuk dalam salah satu kriteria kondisi tertentu itu. Rakyat beli beras susah, untuk mencukupi kebutuhan primernya juga susah. Isi bensin ngantri berjam-jam. Ya, kenapa kok pasal itu hanya sebagai pajangan? Terapkan dong. Bagaimana kemudian kalau ada tudingan kriminalisasi? Ini kan mungkin opini publik juga matters ya, kita nggak bisa menutup mata begitu melihat hal-hal seperti itu. Ya, nah ini kondisi tertentu itu ya memang kita harus berpihak ke rakyat, jangan berpihak kepada pelaku korupsi. Misalnya Cina itu sudah juga meratifikasi, artinya sudah mengadopsi United Nations Convention Against Corruption dan juga mengadopsi United Nations Convention on Human Rights, artinya hak asasi manusia sudah diadop, tapi diberlakukan juga hukuman mati. Karena di undang-undangnya di pasal itu hukum domestiknya membolehkan untuk melakukan hukuman mati itu. Nah ini saran kami berdua. Iya. Dan saya tambahkan Mbak Ana, dalam konteks Indonesia itu udah beberapa kali dicoba diuji di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi mengatakan itu konstitusional. Artinya nggak ada lagi perdebatan secara filosofis dan konstitusional untuk dalam konteks kita. Di samping tadi Pak Yasin membenchmarking beberapa negara, termasuk juga kita udah meratifikasi gitu loh. Dan itu udah diuji berkali-kali. Karena harus kita ingat hak ajasi 250 juta rakyat Indonesia. Katakanlah contoh, kemarin misalnya waktu BTS, ya sambungan BTS itu kan karena terisolasi karena tidak ada akses internet. Nah artinya kan ada hak ajasi mendapatkan kecerdasan, ilmu pengetahuan, informasi, tiba-tiba hilang karena dikorup. Maksud saya jangan cuma hak ajasi daripada si pelaku korupsi, tetapi juga undang-undang mengatakan sejauh mengganggu ketertiban dan juga sesuai dengan undang-undang, otomatis itulah batas-batas daripada ajasi manusia itu. Penerapan hukumannya ketika sudah diputus hukuman mati, katakanlah seperti itu. Adakah kemudian kebijakan selanjutnya seperti apa? Apakah langsung diputus atau seperti apa, Pak Yasin? Tidak langsung dieksekusi, yaitu ditunggu dulu 10 tahun. Itu aturan yang baru dalam KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang efektif berlaku di tahun 2026 ini sudah efektif. Nah, sudah efektif kenapa tidak diterapkan gitu loh. Jadi undang-undang itu dibuat atas pemikiran dari legislatif dan eksekutif. Backgroundnya, kajian akademiknya sudah dibuat. Pasalnya muncul, kenapa kok hanya sebagai pajangan? Terus kemudian rakyat disuguhin setiap hari itu peristiwa-peristiwa korupsi yang disuguhin oleh Kejaksaan Agung dan KPK. KPK sudah 15 kali atau 16 kali itu dari Januari sampai Juli ini. Tahun ini ya, baru KPK saja. Belum Kejagung. Belum Kejagung. Riau udah 7 ini. Kan KPK ketahuan merilis, Mas. Jadi untuk di Riau yang sekarang ini yang ke-7 ini dalam 3 tahun terakhir. Artinya tidak ada efek jerah ya selama ini. Ada, berulang di tempat yang sama. Makin gila lagi. Tapi Anda melihatnya bahwa ujungnya kan ini hukuman. Tadi yang diinginkan adalah hukuman mati untuk memberi efek jerah. Tapi awalnya, kenapa pejabat-pejabat kita tuh mentalnya masih korup begitu? Setelah begitu banyaknya upaya untuk memberantas korupsi. Pejabat kan, makanya dalam disertasi saya itu adalah perlu pembubaran fraksi di DPR karena money politics atau mahalnya biaya politik. Misalnya gini loh, kalau kayak bupati-bupati, kepala daerah, DPR ini kan mereka untuk dapat nomor kan membeli ke partai. Nah, kemudian kita juga uang mahar, kita juga rakyat juga banyak juga yang pengecut. Udah tahu tidak bisa menerima uang, diterima juga uangnya, jangan salahin loh. Tapi nanti nggak ada yang bisa ngawasin kalau dibubarin. Enggak, justru tetap DPR-nya ada, tapi fraksi-fraksi di DPR itu karena apa? Begitu mereka terpilih kan sering dikontrol oleh ketua partainya. Tidak bebas dia bagaimana menyuarakan daripada suara rakyat.
Sehingga pengawasan kan fungsi mereka ini. Berarti DPRD tempatnya bupati ini kan tidak berfungsi sebagai pengawas. Karena apa? Karena sudah dikontrol dan mereka juga sebagian besar, tadi Pak Yasin mengatakan anggota DPR itu 336 ya Pak Yasin, ketika kita berbicara sudah terpidana koruptor. Artinya ada transaksional ada dalam transaksional sistem itu ini ya? juga harus kita benahi. Jadi efek jerahnya hukuman maksimal, tetapi juga di legislatifnya itu juga harus dibenahi. Salah satu adalah money politik dalam DPR inilah yang menyandera kita semuanya. Akhirnya gini loh. Ya, itu deterrent effect itu harus dilakukan. Oke, kalau misalnya kita lihat dari kasus ini penyerahan amplop dari Menhub begitu ya. Artinya akan terus diproses walaupun amplopnya sudah dikembalikan di awal sebelum OTT katanya sudah 17 hari langsung dikembalikan. Ini makanya tadi prosesnya apa saja? Saya sampaikan bahwa ada jurisprudensi, artinya peristiwa yang sama di tempat lain yang sudah diproses hukum oleh KPK. Nah ini kok ada yang ketiga misalnya, ya ini asumsinya ketiga mengenai delik gratifikasi berubah deliknya menjadi suap. Ini delik formil, itu sudah ada sebelumnya. Nah sehingga makanya hukuman keras yang menimbulkan deterrent effect itu menjadi penting. Karena apa? Undang-undang perampasan aset itu tidak kunjung untuk diundangkan, takut makan tuan ya. Tapi kepada teman-teman di KPK segera money launderingnya itu jerat. Apakah istri ketiga, keempat mungkin saja segera itu di-tracing ya? Segera di-tracing. Dan harapannya memang pemberantasan korupsi ini nantinya akan memberikan efek jerah supaya tidak ada lagi ya. Siapa tahu nanti kemudian akan diundangkan begitu ya. Hukuman paling berat itu hukuman mati. Kita lihat saja seperti apa nanti. Baik, kita akan kembali saat lagi dengan informasi menarik lainnya di mana libur sekolah yang cukup panjang menjadi kegembiraan tersendiri. Masih di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, sejumlah destinasi favorit di Kota Bandung dipadati oleh wisatawan. Salah satunya kawasan Braga yang ramai dikunjungi orang tua bersama dengan anak-anak untuk menghabiskan masa libur sekolah. Setiap musim liburan sekolah, kawasan Braga selalu menjadi tujuan favorit wisatawan. Suasana kawasan yang ikonik dengan bangunan bersejarah, kuliner hingga hiburan jalanan menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi keluarga yang membawa anak-anak. Tak hanya Braga, kawasan Asia Afrika juga dipenuhi wisatawan. Kehadiran para cosplayer yang mengenakan kostum tokoh superhero hingga karakter horor menjadi hiburan tersendiri. Banyak pengunjung, terutama anak-anak, memanfaatkan momen tersebut untuk berfoto bersama. Sementara itu, kepadatan juga terlihat di sejumlah ruas jalan di Kota Bandung akibat meningkatnya volume kendaraan selama libur sekolah. Selain berwisata di kawasan terbuka, banyak orang tua juga mengajak anak-anak mengunjungi destinasi wisata edukatif seperti Museum Geologi Bandung untuk mengisi liburan dengan kegiatan yang menambah pengetahuan. Tak jauh berbeda dari Bandung, pemirsa, libur sekolah yang cukup panjang menjadi kegembiraan tersendiri bagi anak-anak karena di kawasan Puncak Bogor ada wahana wisata baru. Ya, inilah wahana permainan baru. Di tempat ini Anda maupun anak-anak membutuhkan keberanian saat menaiki kedua jenis mainan menantang adrenalin. Ada go-kart dan go-luge. Tak perlu merogoh kocek terlalu dalam. Dengan harga yang ramah di kantong, maka anak-anak ikut bergembira menikmati liburan sekolah. Kalau Anda menaiki luge, ini pasti akan merasakan indahnya jalan yang menurun, berkelok, dan berliku. Tapi percayalah pemirsa, keseruan ini akan terbayar oleh indahnya alam puncak yang asli.
Ya, pemirsa dan juga Mala, kalau ke Bandung pasti udah tahu lah kawasan Asia Afrika, Braga. Itu mau kulineran Bandung banyak banget, mulai dari masakan Sunda, Western atau apapun itu bisa. Hafal banget ya Ana, karena kampungnya nih. Terus kalau misalnya mau main-main juga banyak di sana. Nah, kalau pagi ini gimana ya? Apakah sudah ramai oleh pengunjung? Sudah ada rekan kami Cepi Kurnia yang akan mengabarkan langsung dari kawasan Asia Afrika Bandung. Selamat pagi Cepi. Sudah ramaikah di sana? Iya, baik Ana dan pemirsa TV One. Pagi ini saya sedang berada di kawasan Asia Afrika pada momen libur panjang sekolah. Memang kawasan Bandung pada di kawasan Asia Afrika maupun kawasan Braga ini menjadi tempat favorit untuk berlibur para wisatawan. Khususnya memang bagi orang tua mengajak anak-anaknya untuk berlibur selama liburan sekolah. Dan sejauh ini memang sejak kemarin hingga saat ini memang terpantau masih ramai dan pagi ini cukup berdatangan tadi selain memang para orang tua selain datang ke kawasan Asia Afrika dan Braga tadi terlihat sejak pagi para orang tua mengajak lari para anak-anaknya mengelilingi kawasan Asia Afrika, alun-alun dan kawasan Braga. Sementara itu untuk di kawasan Braga sendiri memang terdapat tempat-tempat favorit yang dimiliki oleh para wisatawan, terutama pada libur sekolah ini para orang tua mengajak anak-anaknya untuk melihat galeri lukisan yang dilukis oleh pelukis jalanan di Kota Bandung. Tidak hanya itu, memang para orang tua juga mengajak anak-anaknya untuk melihat gedung-gedung bersejarah yang ada di kawasan Asia Afrika maupun di kawasan Braga, serta tentunya mengabadikan momen libur sekolah ini dengan bersuah foto maupun terdapat beberapa foto booth yang memang terdapat di kawasan Asia Afrika maupun Braga ini cukup banyak. Sementara itu tidak hanya itu, para anak-anak juga bersuah foto dengan para cosplayer yang ada di kawasan Asia Afrika seperti superhero maupun hantu-hantuan dengan membayar seikhlasnya. Tidak hanya itu saja, para wisatawan juga berjalan santai di kawasan Asia Afrika, mengajak anak-anaknya berkeliling sambil menikmati kulineran serta duduk-duduk santai di kawasan Braga maupun di kawasan Asia Afrika. Dan tidak hanya itu aja, Ana dan pemirsa, bahwa di sepanjang libur panjang ini kawasan Asia Afrika maupun Braga juga terdapat banyak jumlah kendaraan yang mengalami peningkatan volume kendaraan sepanjang libur sekolah. Balik ke Ana. Iya, Cepi Kurnia. Tadi sudah dengar bagaimana keramaian di Bandung. Kita juga mau tahu di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat seperti apa. Sudah ada Usep di sana. Usep, bagaimana di Puncak? Sudah ramai juga kah pagi ini? Bahkan hari di mana saya berada di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat, tepatnya di Cisarua. Dan ini saya berada di Golak atau Go-Kart Lak. Ada permainan yang sangat digemari oleh anak-anak muda saat ini. Anda bisa saksikan sendiri di belakang saya ini. Seperti itulah, mereka baru jam segini mereka sudah antri gitu di tiket. Dengan harga tiket antara 100 sampai dengan 200 ribu saja Anda bisa menguji adrenalin Anda. Menaiki go-kart yang seperti di balap Formula 1 begitu, adanya di arena ini. Lalu kemudian ada lunch, bisa naik dan ini sangat menguji adrenalin seperti sepeda motor tapi beroda 3, tapi adanya di atas begitu, di ketinggian yang cukup tinggi, tetapi memang sangat ini sekali ya, sangat aman sekali begitu. Dan ini beberapa warga masyarakat yang sudah bersiap-siap untuk mengikuti jalannya kegiatan ataupun kesukaan mereka yang menjadi objek wisata yang terbaru di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat ini. Ini mereka sedang membeli tiket, yang tiket harganya antara 100 sampai dengan 200 ribu rupiah saja. Nah, ini tidak hanya cowok ya, cewek juga suka banyak ini yang akan berusaha untuk mengikuti di arena seperti balap ini. Nah, ini dia.
Dan Anda bisa menyaksikan juga ada arenanya ya, di tempat balapan gitu. Di tempat ini Anda bisa menyaksikan. Ada juga resto, tempat makan, dan juga tempat-tempat nongkrong yang luar biasa. Mereka akan menikmati sajian-sajian istimewa di tempat ini. Tidak hanya makanan ringan, tetapi juga ada makanan-makanan berat ya. Disajikan di tempat ini dan jam segini aja udah kelihatan rame. Karena memang ini libur sekolah ya, di saat libur sekolah menurut pengurusnya ataupun pengelolanya. Kemarin yang sangat membludak sekali. Tetapi hari ini meskipun hari Senin, Anda lihat sendiri, mereka sudah berdatangan ke tempat di mana saya mengabarkan ini, di Jalan Raya Puncak. Nah, ini dia para petugasnya. Namanya Golak ya, tidak jauh dari Taman Matahari, sekitar 100 meter dari Taman Wisata Matahari, di mana areal parkirnya pun cukup luas dan sangat luas. Nah, ini Anda bisa menyaksikan kondisi di tempat ini dengan harga tiket yang sangat ramah di kantong. Rp100.000 saja Anda bisa menikmati seperti ini. Nah, harganya juga saya lihatin. Baik. Ya Usep, kalau boleh tahu ini mulai bukanya pukul berapa dan tutupnya pukul berapa ya? Karena sekarang jam 8 pagi, Ana sudah ramai ya. 8 waktu Indonesia Barat ya. Pukul 8, tapi tadi jam 7.30 sudah mulai antri saya lihat. Dan tadi saya masuk ke dalam ya, sudah ada beberapa yang sudah mengenakan helm dan bersiap-siap untuk menguji adrenalin mereka gitu. Anak-anak remaja terutama, mereka akan menikmati masa liburnya, terutama anak-anak sekolah ini sudah bersiap-siap untuk menikmati liburannya di tempat saya. Dan perlu diketahui bahwa selama memang Anda berada di posisi baik di Gokar maupun di Lag, itu Anda bisa menikmati pemandangan yang sangat istimewa ya di kawasan Puncak ini, yang langsung disaksikan gitu bersama keluarga maupun pasangan Anda. Kembali ke Anda, Mah, di studio. Baik, terima kasih Usep dari Bogor, Jawa Barat. Sebelumnya juga ada Cepi Kurnia dari Bandung, Jawa Barat. Selamat berlibur begitu ya. Ini jadi pengen cuti Kerja juga sambil libur ya mereka ini. Kita harus cuti kayaknya nih. Iya, pengen ngerasain sensasi naik gokar tapi sambil lihat pemandangan. Iya, harganya tadi katanya ramah di kantong. Ya baiklah, Nanti kita terima coba kasih ya rekan-rekan. Kita jeda terlebih dahulu pemirsa. Usai jeda, apa kabar Indonesia Pagi masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Anda baru saja menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi, didukung oleh